Halo guys, selamat datang ke Aslam di AI. Kali ini kita akan membahas tentang asal-usul AI. Ya, sebelumnya pembahasan ini sudah lama saya rencanakan dan seharusnya dibuat dari kemarin-kemarin ya. Tapi harusnya ini pertama kali dibuat karena asal-usul AI itu sangat penting dan sekaligus saya ingin membahas tentang masa depan ya atau yang sedang dialami oleh dunia sekarang tentang perkembangan AI dan perseteruan antara Amerika dan Cina. Itu nanti dulu belum saya bahas karena bakal saya singgung dikit-dikit, tapi untuk selengkapnya itu cuma tentang asal-usul AI yang sudah saya rangkum sependek mungkin supaya agar dapat disajikan dengan menarik ataupun dengan singkat dan padat. Mungkin langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Oke, asal usul AI. Sebenarnya perkembangan AI itu sudah berada pada zaman dahulu banget, sebelum masih zaman Mesir kuno. Ya, Daniel tidak salah kedengar. Sebenarnya kecerdasan buatan itu sudah dikonsepkan oleh seseorang pada zaman Mesir kuno, dan setelah gua riset perkembangan kecerdasan buatan AI dan tren terbarunya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kecerdasan buatan AI, mulai dari asal-usulnya hingga perkembangan terbaru yang sedang tren saat ini. Baiklah, langsung ke asal-usul AI. AI pertama kali dicetuskan pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang dipelopori oleh John McCarthy, Marvin Minsky, dan para ilmuwan lainnya. Mereka memperkenalkan istilah artificial intelligence dan menetapkan dasar bagi perkembangan riset AI. Sejak saat itu, AI berkembang pesat melalui beberapa fase seperti pengembangan sistem pakar dan jaringan saraf tiruan (neural networks) pada tahun 1960-an hingga 1990-an yang diikuti oleh revolusi deep learning pada tahun 2000-an. Puncak perkembangan AI di era modern. Sejak tahun 2010-an, AI memasuki fase yang lebih canggih dengan penerapan deep learning dan neural networks oleh para ahli seperti Geoffrey Hinton, ya semoga saya sebut saja begitu, mohon maaf jika terjadi kesalahan, dan Yan Li Chen dan Joshua Bengio. Pada tahun 2022, ChatGPT dari OpenAI diluncurkan dan menjadi salah satu teknologi AI paling terkenal yang digunakan secara luas di dunia. Di samping itu, teknologi AI generatif seperti DALL-E, Midjourney, dan Stable Diffusion memungkinkan penciptaan gambar dan video berbasis teks yang dibuat oleh AI, generating oleh AI. Tren AI terbaru yang sedang populer ya. Sedikit menyinggung tentang tren, walaupun sebenarnya video ini mengenai asal-usul AI, namun apa salahnya jika kita menyinggung tentang tren. Lagi pula asal-usul AI sudah banyak yang tahu mungkin, atau mungkin jika masih ada belum yang tahu, saya mungkin akan membahas lengkap tentang asal-usul AI ini. Oke, tren AI terbaru yang sedang populer saat ini seperti DeepSeek AI yang buatan Cina. DeepSeek adalah sebuah model AI dari Tiongkok. Baru-baru ini mencuri perhatian. Model ini diklaim dapat menyaingi ChatGPT buatan Amerika dan kini menjadi bahan perbincangan dunia. Beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan telah melarang penggunaannya oleh pegawai pemerintah mereka karena masalah privasi dan keamanan data. Hailuo AI di TikTok. Hailuo mungkin AI menjadi viral di TikTok, memungkinkan pengguna untuk mengubah foto menjadi video dengan efek gerakan kungfu. Ya, mungkin seperti itu, ataupun efek-efek gerakan lain. Aplikasi ini memanfaatkan AI untuk menciptakan efek kreatif untuk menarik perhatian banyak orang, terutama dari kalangan pengguna media sosial. 3. Generasi AI dalam pendidikan Indonesia. Di Indonesia juga sudah memiliki beberapa AI untuk berkembang dalam dunia pendidikan, juga dalam dunia kesehatan. Dan beberapanya adalah dalam dunia pendidikan, itu pemerintah Indonesia berencana untuk menggunakan AI dan coding sebagai mata pelajaran pilihan di tingkat pendidikan dasar dan menengah mulai semester depan. Mulai semester depan ya, mungkin mulai Juli apa Juni ini.
Ini bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia dalam menghadapi era digital yang semakin berkembang. Manfaat AI dalam dunia bisnis. Ya, sebenarnya AI memiliki banyak manfaat dalam dunia bisnis, namun akan saya jelaskan sedikit saja. Dan jika ingin tahu lebih lengkapnya, silahkan beritahu saya, ataupun jika kalian ingin mengetahui lebih lengkapnya dari saya, silakan beritahu dari saya, ataupun jika ingin mengetahuinya sendiri, langsung saja cari di AI, ataupun mau DeepSeek, mau ChatGPT, mau apapun itu, Gemini, ataupun ya terserah. Dan yang pasti AI itu sudah sangat mudah jika kita ingin mencari informasi dari mereka. Manfaat AI dalam dunia bisnis. AI kini diadopsi dalam dunia bisnis. Anidia Bakery, Ketua Kadin Indonesia, menekankan pentingnya pemanfaatan. Oh, Anindya Bakri. Maaf jika salah. Anindya Bakri, Ketua Kadin Indonesia, menekankan pentingnya pemanfaatan AI dan untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat pengambilan keputusan, dan membuka peluang baru dalam berbagai sektor industri. Kesimpulan. Kesimpulannya adalah AI telah berkembang pesat sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1956 dengan berbagai inovasi terbaru seperti yang terus muncul. AI kini menjadi teknologi yang semakin terintegrasi dalam kehidupan kita, baik dalam sektor pendidikan, media sosial, bisnis, kesehatan, maupun dalam sektor industri. Dengan perkembangan seperti ChatGPT, DeepSeek, dan aplikasi kreatif lainnya, kita berada di ambang revolusi digital yang semakin canggih dan menaruh cara kita bekerja dan berinteraksi dengan dunia. Manusia akan dengan gampang yang terjebak dalam dunia digital, dan suatu saat mungkin dunia digital akan terjebak dalam dunia manusia. Ya, kita tidak tahu lanjutnya tapi seperti apa, tapi semoga saja itu terjadi. Ataupun mungkin kita bisa mengandai-andaikan saja AI mendapatkan tubuh nyatanya di dunia dan mulai berinteraksi dengan manusia. Sudah ada beberapa contohnya seperti robot buatan Nvidia mungkin, atau saya lupa dari mana. Nanti saya cari lanjut lagi. Atau mungkin dari ah, semoga penjelasan atau rangkuman yang sangat sedikit ini tentang asal usul AI yang ternyata AI sudah dicetuskan pada tahun 1956, yang motoran notabene itu sudah lama sekali, dan AI baru mulai booming lagi tahun 2010 sampai 2020-an. Karena AI digunakan untuk deep learning dan neural networks seperti ChatGPT dan OpenAI diluncurkan pada saat itu. Dan sebenarnya anggapan AI ditemukan pada tahun 2020 dan pada tahun 2000-an itu salah. AI sudah dicetuskan pertama kali di tahun 2000-an, di tahun 1956, dan ditemukan pada tahun 1960-an. Dan kemudian dilanjutkan lagi, disebarkan dan ditingkatkan lagi perkembangannya hingga pada titik puncak untuk sekarang, belum titik puncaknya, pada titik puncak untuk sekarang dan diluncurkan melalui aplikasi-aplikasi akan dapat dikonsumsi oleh publik. Sebenarnya AI dulu dikonsumsi hanya untuk para ilmuwan meneliti dan menelusuri, menelaah tentang penelitian-penelitian mereka, termasuk penelitian jaringan saraf tiruan atau neural networks. Mungkin segitu saja dulu rangkuman yang saya buat kali ini. Jika kalian ingin bertanya, silahkan komen di kolom komentar ya. Mungkin apa nanti saya akan bikin segmen selain AI. Mungkin itu lebih bagus dibanding jika channelnya hanya membahas AI. Apa yang akan kita bahas untuk channel-channel selanjutnya. Oke guys, see you in the next video. Bye bye. Salam di AI. Wah, benar-benar pure. Ini jadi benar-benar pure satu video, tapi tidak diedit. Wow. Ini siapa yang nak nonton kalau tidak diedit? Kalau ada yang nonton keren sih.